merupakan elemen terpenting dalam kehidupan manusia. Tanpa air, tentunya manusia tidak akan bisa hidup. Seperti yang kita ketahui, segala macam kegiatan sehari-hari dilakukan menggunakan air. Air merupakan salah satu sumber daya yang menjadi kebutuhan utama semua makhluk hidup, termasuk manusia. Tubuh manusia terdiri dari 80% cairan yang membuktikan bahwa kekurangan air dapat membahayakan kesehatan. Sel-sel dalam tubuh hanya mampu berfungsi di dalam cairan. Zat-zat yang diperlukan oleh tubuh diangkut dalam bentuk larutan. Tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga sama-sama bergantung pada ketersediaan air. Permukaan bumi sendiri didominasi oleh air, yaitu sekitar 71%. Kebanyakan adalah air asin yang terdapat di lautan dan samudra. Hanya 3% air tawar yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan tersedia di sungai, danau, mata air, maupun gletser. Ketersediaan air juga memengaruhi habitat tertentu karena dapat menentukan jumlah individu dari spesies dan keragaman hayati di daerah tersebut. Selain itu, kondisi air juga ditentukan oleh sifat tanah dan suhu. Mengingat pentingnya air bagi makhluk hidup dan lingkungan, tentunya kita mulai cemas dengan pencemaran air yang diakibatkan oleh kegiatan manusia yang tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Dewi Sudaringsi. Di video kali ini, aku ditemani oleh adik aku, Zulfa. Di video kali ini, kita akan melakukan eksperimen dampak pencemaran air pada ikan. Untuk alat dan bahan yang dibutuhkan dalam eksperimen dampak pencemaran air pada ikan ada yang pertama, 3 buah gelas yang sudah diisi air. Masing-masing dari gelas tersebut diberi label. Gelas A tanpa deterjen, gelas B 1 sendok deterjen, dan gelas C 3 sendok deterjen. Terus yang kedua ada ikan, yang ketiga ada deterjen, dan yang keempat ada sendok. Untuk cara kerja dari eksperimen ini, yang pertama, masukkan 1 sendok deterjen ke dalam gelas B, lalu aduk hingga merata. Yang kedua, masukkan 2 sendok deterjen ke dalam gelas C, lalu aduk hingga merata. Kemudian, masukkan ikan ke dalam masing-masing gelas A, B, dan C. Tunggu beberapa menit dengan stopwatch. Kemudian, amati kondisi ikan tersebut pada masing-masing gelas.
Dalam eksperimen dampak pencemaran air pada ikan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil pada gelas A, yang mana dalam gelas A ini berisikan air bersih dan tanpa deterjen. Keadaan ikan dalam gelas A ini masih bergerak aktif karena kondisi lingkungannya tidak tercemar. Untuk kondisi ikan pada gelas C, perlahan mulai mengeluarkan lendir. Ikan pun mulai bergerak lambat dan akhirnya mengambang dan mati terlebih dulu. Untuk kondisi ikan pada gelas B mengalami hal yang sama seperti gelas C. Perlahan mengeluarkan lendir, ikan mulai bergerak lambat, tetapi mengembang dan matinya agak sedikit lama. Apa sih itu pencemaran air? Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Lalu, apa saja sih sumber pencemaran air itu? Sumber pencemaran air ada dua macam, yaitu 1. Sumber langsung. Sumber langsung yaitu pencemaran yang berasal dari sumber tertentu. Contoh, pabrik, sistem buangan, dan sumur minyak. Yang kedua, sumber tak langsung. Sumber tak langsung yaitu pencemaran yang berasal dari penyebaran sumber yang tidak jelas. Contoh, air dari jalan dan dari kegiatan pertanian. Nah, kalau air sudah tercemar, apa akibatnya ya? Jadi, akibat yang ditimbulkan diantaranya 1. Perubahan warna, rasa, dan bau. 2. Menurunkan jumlah oksigen yang terkandung dalam air. 3. Punahnya spesies-spesies yang hidup di dalam air. 4. Air yang tercemar bisa menjadi media penyebaran penyakit. 5. Air bersih menjadi langka. Perlu kita sadari, air merupakan unsur yang paling penting bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dan kelestarian air. Caranya, 1. Mempertahankan sumber-sumber air yang bersih. 2. Mengelola limbah cair sebelum dibuang. 3. Melakukan daur ulang sampah yang bisa didaur ulang. 4. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, itu tadi eksperimen dampak pencemaran air pada ikan yang telah kami lakukan. Semoga bermanfaat. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.